Bertemu lagi dengan saya Bu Susan, SDN Rawajati 08 pada modul 1.1 A8, koneksi antar materi dari pemikiran KHD. Ada 7 konsep besar dari KHD, yaitu budi pekerti, bermain, sistem Among, teori Trikons, menghamba pada murid, dan tuntunan, juga kodrat alam dan zamani. Teori Trikon sih yang paling epik menurut saya, karena ilustrasinya diibaratkan siswa mengorbit dengan kecepatan orbitnya masing-masing dan terus bergerak menuju tujuan pendidikannya. Mengenai teori menghamba pada murid atau student center, kita masih harus belajar dan mengupayakan terus-menerus, karena di sini siswa dianggap sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya fasilitator. Pendidikan sebagai tuntunan ibarat petani yang super sabar menyemai benih, merawatnya sampai bisa mengambil hasil panen. Nah, tuntunan ini perlu ketulusan dari guru dan kesabaran yang seluas-luasnya. Yang saya percaya tentang murid sebelum mengenal pemikiran KHD. 1. Murid hanya menjadi objek, guru menjadi titik pusat pembelajaran. 2. Target belajar yaitu kurikulum atau rampungnya materi dan tercapainya kriteria ketuntasan minimum. 3. Guru terkesan tak peduli keunikan yang dimiliki oleh siswa. 4. Hasil belajar harus di-ranking. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah belajar ini? Saya merasa murid ditekankan sebagai titik fokus pembelajaran pada saat-saat ini. Jadi, si murid yang bekerja, si murid yang berpikir, si murid yang menilai dirinya dengan refleksi. Guru hanya menjadi pemantau, penuntun, dan fasilitator. 2. Guru selain menuntun juga sebagai perangsang potensi siswa untuk aktif pada pembelajaran. Contohnya, guru harus pandai dan terampil untuk bertanya pemantik pada siswa sehingga mereka bisa aktif dalam pembelajaran. 3. Siswa harus aktif kolaboratif bersama teman-temannya supaya pembelajaran itu bermakna. Nah, paling penting dari pemikiran KHD menurut saya sih, penanaman budi pekerti. Mengapa? Karena adab atau budi pekerti harus dikuasai sebelum kita menguasai ilmu. Ya enggak sih? Karena jika siswa berilmu tanpa adab, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai, yaitu hidup bahagia dan selamat. Jadi hari ini kita akan membahas cita-cita dan lain-lain. Dengerin ya guys. Oke, yang pertama kita akan bahas cita-cita. Cita-cita kalian mau jadi apa nih? Mulai dari Safina. Aku sih pengen jadi dokter. Kalau Amira? Kalau aku sih pengen jadi dokter keuangan ya. Kalau Sheryl apa nih? Aku sih pengen jadi arsitek. Kalau Queenie? Kalau aku mau jadi polwan. Alasannya apa nih Safina? Aku pengen jadi dokter. Oke, pertanyaan ketiga adalah apa yang segera Anda terapkan agar kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Nah, jadi kira-kira ya yang akan kita terapkan adalah memberi ruang yang seluas-luasnya untuk kreativitas siswa. 2. Mengembangkan pembiasaan positif untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. 3. Merancang pembelajaran inovatif sehingga anak-anak itu berminat pada pembelajaran. Nah, demikianlah modul 1.1 A8, yaitu modul tentang koneksi antar materi. Saya telah sampaikan. Ini sedikit ada contoh hasil podcast anak-anak kelas 5 di kelas saya sebagai pembelajaran yang aktif kolaboratif. Terima kasih. Salam pendidik generasi emas. Kita akan membahas cita-cita dan lain-lain. Dengerin ya guys. Oke, yang pertama kita akan bahas cita-cita. Cita-cita kalian mau jadi apa nih? Mulai dari Safina. Aku sih pengen jadi dokter. Kalau Amira? Kalau aku sih pengen jadi dokter keuangan.